Eh, itu apa itu? Ah, Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Enggak, mukanya lu serem banget. Iya. Aman. Petir. Petir. Astagfirullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ah, ini kayak jatuh di sini nih. Kayak di lubang ini. Tadi kayak lap terus jedor gitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Mbak. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Tuh tinggi banget tuh. Guanya padahal di sana itu. Apakah kita harus cari akses ke jalan yang lain? Oke, kita ikuti saja, nanti cari jalan ke sana ya. Lewat mana ini? Lewat sini gitu. Baik. Alhamdulillah. Inilah alam surgaku yang bening, yang sejuk nih. Alhamdulillah, saya bisa menikmati ini sungai atau aliran rezeki ya. Nah dulu kita berarti kalau misalnya itu guanya lurus ini nih ya, di sini paling tidak. Ya iya. Nih. Ya iya. Waduh. Yuk sini yuk. Assalamualaikum. Yuk cari jalan yuk ke sana yuk. Cari jalan untuk menuju ke sana. Mungkin ada tangganya atau apa jalan yang mudah. Nih. Wow. Kita diperlihatkan dengan air yang bening nih. Lihat ini. Seger sekali airnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah. Wow. Nih kan. Keren sekali nih. Kita bisa menikmati dan mengalami kebahagiaan hidup ketika tercermin dulu rasa bahagia. Makanya yuk setel rasa bahagia dulu supaya bau surga ya, bau kebahagiaan. Alhamdulillah. Ya iya ini agak susah aksesnya nih. Kita muter lewat sana dulu. Oke, ada jalannya ke sana, mungkin goa itu. Oke, yuk. Tapi makin kesini makin serem lokasinya nih. Sampai ujungnya di mana? Udah lah yuk, kita naik gunung aja. Naik ke goa itu. Tuh lewat sini mungkin nih. Enggak, bukan. Tapi ini goa nih. Tuh. Tadi sempat kayak melihat kayak ini apa namanya? Binatang kucing atau apa di sana. Kucing. Ya kayak melintas ke sini tuh. Cek aja. Apa ini ya? Nggak tahu, tapi kayak sebesar kucing gitu loh. Masuk ke sana. Cek. Masuk ke sini dulu yuk. Nanti setelah itu kita ke sana. Wah, takut Jim. Hewan buas ini ya. Ya makanya hati-hati.
Assalamualaikum. Oh, goa bener nih. Apa bukan sarang ular ini ya? Kan, Malah bergede. di dalam banget ke sana nih. Oh iya. Sini. Keren banget. Itu apa itu? Astagfirullah. Orang yang kamu ya? Punten. Assalamualaikum. Orang ini orang. Orang. Ada rambutnya. Apakah ini orang gila gitu? Astagfirullah. Ah dulu. Punten. Assalamualaikum. Bah. Tak dulu nih. Dia hidup atau mati? Coba. Ini ya. Perhatikan dulu, coba dia bernapas nggak, coba. Bernapas. Kenapa? Iya nih. Assalamualaikum. Punten. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Enggak, mukanya lu serem banget. Iya. Bah. Assalamualaikum. Punten. Lihat dulu. Tapi orang-orang nggak pernah cerita kayak gini deh. Maksudnya nggak cerita tentang orang ini, ada ini gitu maksudnya. Lihat dulu. Maksudnya ini loh. Takutnya ini penunggu sini gitu. Yuk kita tanya yuk. Kita sambungkan batin kita, mudah-mudahan bisa selaras. Yang tadinya kita tertidur bisa bangun, dan beliau juga yang tadinya terlelap bisa bangun juga. Assalamualaikum. Punten, Mbak. Petir. Astagfirullah. Subhanallah. Ini kayak jatuh di sini nih. Kayak di lubang ini. Tadi kayak lap terus jedor gitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Iya, Mbak. Iya, maaf bila kami ganggu panjenengan. Kamu dengar suaranya nggak? Dengerin ya. Suaranya kayak ini loh. Tuh. Mbak. Perkenalkan, saya Tarto. Saya dari Cilacap, Mbak. Iya, alhamdulillah. Iya. Mbak manusia kan? Sama. Katanya manusia, alhamdulillah. Mbak, gini Mbak apa? Saya ingin bertanya kepada jenengan. Jenengan sebenarnya lagi ngapain di sini, Mbak? Bukan di sini. Bukan di sini tinggalnya. Baik, Mbak. Kalau Mbak berarti di sini udah berapa hari di sini, Mbak? Belum lama. Baik, Mbak. Kalau begitu saya ingin tanya, Mbak. Kan kemarin baru saja sekitar 3 harian kan ada di sini ada insiden petir besar menyambar gunung di goa di sebelah sana itu, dan ada bola api yang menerjang batu sehingga longsor gunungnya pas di dalam goa. Apakah jenengan tahu, Mbak? Mengalami, maksudnya saya Mbak mengalami sendiri katanya. Mbak sedang di sana. Loh, maksudnya gini, Mama, Mbak. Mbak sedang di sana, terus Mbak gini, baik. Kita disuruh diam dulu, oke, Mbak. Mbak pas di itu di dalam gua, tapi ikut terbawa longsor berarti Mbak jatuh nggak ada yang nolongin.
nggak ada yang denger. Pas malam-malam iya, hujannya deras. Nggih. Nah terus kenapa nggak pulang Mbah di sini Mbah? Rumahnya di mana? Nggih. Nggih. Baik Mbah, saya dekat dah. Saya dekat saya supaya saya memahami Mbah. Dulu. Iya Mbah. Nggih, nggih. Saya nggak paham, Mbah. Nggih. Lah maksudnya Mbah mau kemana setelah ini? Nggih. Aduh. Saya jadi merinding nih. Maaf, Mbah. Gini. Katanya Mbah mau menyampaikan sesuatu, maksudnya memberi wasiat pada kita. Jadi saya merinding seolah-olah gimana gitu loh. Oh, gimana Mbah? Gak apa-apa Mbah. Tapi Mbah jangan kemana-mana Mbah. Nggih. Insya Allah siap. Nggih. 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 Mbah itu di sana maksudnya tadinya itu sedang apa Mbah? Sedang cari manuk ataukah itu memang sedang berjalan-jalan atau sedang bertapa maaf Mbah? Nggih. Sedang duduk aja. Ya terus Mbah? Nggih. Nggih. Oh. Nggih, Mbah. Baik. Ini ya teman-teman ya, saya ceritakan dulu dari pituturnya beliau. Saya sebagai talangaturnya menyambungkan kalimat dari beliau yang katanya beliau itu sedang nata pikiran ya, di sana duduk di dalam gua di atas sana. Akan tetapi itu pas kejadian insiden itu memang beliau ini sedang berdoa dalam dirinya untuk apa ya, kemudahan rezekinya supaya tidak berat melangkah hidupnya katanya, karena terbebani banyak masalah dalam dirinya sehingga dia mengucap dalam dirinya untuk apa tadi, supaya tidak bebannya berat, rezekinya pun lancar. Di sana minta sama Allah di sana. Akan tetapi setelah kejadian itu, setelah berdoa maksudnya ada tadi petir menyambar goa itu dan ternyata beliau sampai jatuh di sini. Setelah jatuh di sini alhamdulillah masih bisa hidup, maksudnya tidak kenapa-kenapa. Tetapi setelah di sini tidak ada yang menolongnya, duduk diam di sini, beliau menemukan jawaban dari doanya sendiri ternyata. Jadi Tuhan sedang berbicara melalui peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Sekarang ini mau dialirkan kepada kita ilmunya gitu, karena sudah menjadi titahnya katanya manusia harus bisa mengalirkan ilmu meskipun sedikit, dialirkan kepada orang lain, dan beliau mau mengalirkan kepada kita. Jadi baik Mbah, saya mau mendengarkan lagi Mbah, bagaimana Mbah? Iya. Nggih. Luar biasa. Dari kejadian yang dialami oleh beliau, ternyata memang apa ya mempunyai beban yang berat maksudnya. Ternyata tadi seperti bebatuan yang ada, yang tadinya menindih beliau di sini di waktu longsor, berbicara katanya inilah beban hidup saya. Tetapi beliau sendiri sekarang sudah sadar bahwa ini adalah bahasa Tuhan. Inilah bukan yang sesungguhnya beban pikiran hidup, karena itu sesungguhnya bukan kita. Jadi
meskipun banyak hutang, banyak masalah, harus ditinggalkan beban itu katanya. Setelah ditinggalkan, dia berada bisa leluasa di sini. Ternyata ini mengandung sebuah makna siloka, makna kias kita jangan terlalu membawa-bawa beban masalah kemana-mana. Kalau berat, udah lepaskan saja. Ditaruh. Maka leluasa karena kita sesungguhnya bukan masalah. Kita yang sejati adalah lebih luas dari itu. Berkesadaran lebih luas, yaitu berkesadaran Tuhan. Ternyata ini adalah konsep pikiran. Beban ini bukan kita. Yang membawa beban bukan kita, maka kita lepaskan, maka akan enteng. Yang kedua tadi memberikan pitutur dengan ditapa di aliran sungai ini. Aliran sungai dan juga air terjun ini sengaja beliau akan sebagai pengingat-ingat untuk mengalirkan lagi ilmu ini. Kalau kita bisa mengalirkan pengetahuan sedikit pun, maka rezeki pun akan selalu dialirkan kepada kita. Sebagaimana rezeki pun harus dialirkan. Mau menerima harus dikasihkan lagi, maka kelancaran hidup akan berjalan sempurna, kata beliau tadi. Jadi alhamdulillah beliau memberikan pengalaman ini kepada kita. Nyatanya beliau selalu mendapatkan petunjuk setelah berpikir tenang. Hening, ketika hening malah justru mendapatkan jawaban. Yang tadinya gembrungsung, ketika hening mengecilkan bisingnya pikiran kita, malah akhirnya mendapatkan bisikan dari Tuhan yang sempurna, meskipun dengan bahasanya agak kasar karena saking, maaf bah, beliau sendiri mengatakan sendiri saking dungunya saya katanya, saking dungunya saya sehingga saya tidak mudeng apa yang disampaikan. Luar biasa, terima kasih Mbah ya Mbah. Terima kasih atas pengertian ini. Dan Mbah, maaf Mbah, ini mukanya sampai seperti ini gimana Mbah? Tergesek-gesek batu katanya. Tergesek batu di sana sampai mengering. Oh, baik Mbah. Kalau begitu kita ke rumah sakit aja Mbah. Saya bawa ke rumah sakit. Nggak apa-apa. Ya, baik. G. Hah? Astagfirullahaladzim. Hah? Berarti bukan manusia? Berarti makhluk lain itu ya? Tapi tadi hanya melihat cahaya ke sini loh. Kayak keluar sana mungkin. Aduh, baiklah. Yang penting kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari beliau tadi, meskipun beliau itu entah itu apalah ya tadi, ini mengalirkan ilmunya kepada kita bahwa kita jangan terlalu membawa beban ya, jangan terlalu membawa beban masalah dalam kehidupan nyata kita, karena kalau kita terjebak pada masalah justru masalah semakin menumpuk. Ini sebuah makna siloka, makna kias yang disampaikan kepada kita melalui peristiwa ini. Yuk kita lepaskan, kita kembali kepada kesadaran yang lebih luas, kita sejati kepada yang lebih luas, sang sumber yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yuk kita bareng Mbah. Itu bukan orang ini ya? Bukan orang. Tak lupa ini ya? Lupa tadi. Yuk kita pulang aja. Yuk. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini. Ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.